Ya, shalom buat semua. Kita bersyukur Shalom. sampai detik ini Tuhan masih memberikan waktu ya untuk melayani. Shalom Pak Komingguan, untuk melayani Tuhan Ya, shalom dan semuanya. kita masih diberikan kesehatan. Ini berkat yang paling besar yang di atas segalanya ya. Tidak akan pernah ada berkat yang terbesar selain diberikan kesempatan melayani dan diberikan kesehatan untuk bisa kita melayani Tuhan. Jadi memang seharusnya kita cepat-cepat masuk di Zoom supaya kita ngobrol, tertawa, senyum, ya kan? Jadi kita makin awet muda. Ya, jadi kita puji Tuhan sore hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan dan membuat hati kita makin bersuka cita, makin senang ya, makin bahagia dengan Tuhan. Walaupun saya percaya kita semua hamba-hamba Tuhan, kita pasti punya masalah, punya beban, punya pergumulan dalam pelayanan kita. Tapi mari kita mau apa namanya, tidak melihat apa yang di sekeliling kita supaya tidak mempengaruhi iman kita, pikiran kita, tapi kita memandang kepada Bapa yang di sorga sehingga Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati apa yang ada di sekeliling kita. Di Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah FM. Bapa di sorga, kami hamba-Mu berdoa untuk menyerahkan ibadah kami di sore hari ini. Waktu detik yang terbaik, kami mau menggunakan waktu ini yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun kami tidak melihat Tuhan dengan mata jasmani kami melihat Tuhan dengan iman dan mata rohani kami. Bahwa Tuhan tersenyum melihat kami semua dan Engkau membuat kami orang yang berbangga memiliki Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada hal yang paling indah yang dapat kami berikan kepada Tuhan, melainkan kami datang sujud menyembah, memuji dan memuliakan, mengagungkan, meninggikan, menghormati Engkau dari kehidupan kami yang paling dalam ini. Lepas dari kelemahan dan kekurangan kami, Engkau menanggung setiap kelemahan-kelemahan kami. Dan kami mau belajar Tuhan, agar kami mampu untuk keluar dari masalah kami, dari kelemahan kami, sampai Tuhan menjemput kami kembali ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Kuduskan kami, ampuni kami, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu di sore hari ini untuk menikmati ibadah melalui pujian dan firman Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan sore ini, dan kami mau lakukan semua karena hati kami. Bukan karena kami pintar, bukan karena kami jabatan pendeta, tapi karena ini hati kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Ini saatnya, haleluya. Ini saatnya berdiri di atasnya, sebab Allah Maha
hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Kita puji Yesusku, masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus.
masuk hadirat-Mu, menikmati pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Yang sakit disembuhkan ketika kami memuji, memuliakan, menyembah-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit akan pergi meninggalkan tubuh kami karena ada kuasa pujian. Haleluya. Ada isi hatiku menyembah dan bawaku diam di dalam hadirat dan dalam dekapan indahnya hatiku. Haleluya. Kemurahan lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan lebih dari hidup. Maka lidah memuliakan kemurahan lebih dari kasih setia lebih dari hidup. Kasih setia lebih dari maka kemurahan lebih dari hidup. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah.
siapkan hatiku Tuhan, agar firman Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidup, siapkan hatiku Tuhan, agar firman-Mu. Kami buka bejana hati kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang Kau telah siapkan untuk memberkati kami, membawa kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Kami mau melakukan yang terbaik, apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan nampaknya Pendeta Daniel Lelukna. Selamat melayani. Baik, terima kasih Pak Gembala, Komingguan dan rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih untuk Pak Gembala, Pastor Mingguan yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan, dan saya bersyukur merasa berterima kasih karena di forum ini juga kita jadi belajar juga dari hamba-hamba Tuhan yang lain, karena ini komunitas hamba Tuhan di mana nanti saya juga mendapatkan masukan, mendapatkan pencerahan dari firman yang nanti akan disampaikan juga. Puji nama Tuhan, sesuai dengan tema yang di undangan, ya, bahwa Yesus adalah harta yang berharga bagi orang beriman. Maka kita sama-sama akan melihat bagian firman Tuhan pada Matius 6 ayat 19 sampai ke 21 dengan perikop hal mengumpulkan harta. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi buat kita semua, apalagi hamba-hamba Tuhan, para gembala yang luar biasa pelayanannya. Tentu ini sudah dihotbahkan ya berkali-kali oleh teman-teman hamba Tuhan kepada jemaat dan komunitas pelayanannya. Tapi mari kita lihat bahwa bagian dari yang disampaikan Tuhan Yesus, pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus ini dalam pasal 5, 6, dan 7 itu, khotbah di bukit, adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dimaksud Tuhan, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, kalau kita melihat bahwa di bagian pertama ya kitab Kejadian pasal 1
1 ayat yang ke-26 di mana Tuhan memerintahkan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ya segala ciptaan yang lain ya binatang dan lain-lain yang Tuhan sediakan bagi manusia. Nah, tetapi kata berkuasa itu hendaknya dalam konteks untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya sekarang manusia mengumpulkan harta, mereka berkuasa atas harta, atas materi, dan mereka menunjukkan siapa dirinya. Mereka ingin menaikkan nama mereka, pamor mereka, dan kehebatan mereka di mata manusia. Nah, ini tentu sudah lari dari konteks yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, maka segala tindak tanduk kita itu harus menunjukkan gambaran Allah di dalam diri kita. Nah, Allah itu Allah yang penuh kasih. Tapi kita lihat faktanya bahwa sekarang bahkan anak-anak Tuhan pun yang mengaku anak-anak Tuhan pun sekarang kalau kita bicara tentang materi itu sudah sulit berbagi, ya sudah sulit sekali untuk berbagi. Satu ketika Tuhan mengatakan kepada seorang muda, dia tanya apa yang harus dia perbuat, lalu dia bilang dia sudah melaksanakan hukum Tuhan, ya perintah Tuhan dalam Taurat dia sudah laksanakan. Lalu Tuhan bilang, pergi dan jualah hartamu dan kembali dan ikutlah aku. Nah, dia sedih dan dia tidak sanggup melaksanakan itu. Karena apa? Dia sangat terikat dengan harta yang dia miliki. Secara logika mungkin dia sudah mengumpulkannya dengan susah payah. Dia sudah membangunnya dengan luar biasa. Segala hal dia pertaruhkan untuk mendapatkan hartanya. Nah, tetapi disuruh jual, ya tinggalkan, ya bagi-bagi kepada orang miskin dan datang ikut Yesus. Nah, ini menunjukkan apa, Bapak Ibu Saudara terkasih, para hamba Tuhan, bahwa sebetulnya sesuatu yang paling berharga itu adalah kekekalan itu sendiri. Adalah keabadian di dalam Tuhan Yesus, kekekalan di dalam Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya bahwa kita boleh memiliki harta, itu boleh. Tetapi semuanya hendaknya dipakai untuk bagaimana kita membangun ya iman kita. Gunakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk nama kita. Sebab semuanya akan ditinggalkan. Semuanya itu satu ketika akan ditinggalkan. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Ada waktunya berakhir. Ada masa-masa selesai. Ya kan? Nah, bahkan Salomo mengatakan ya, bahkan hikmat yang dia miliki pun itu ketika akan berakhir, ketika hidupnya berakhir. Tahta yang dia bangun begitu hebatnya, satu ketika dia akan wariskan kepada orang lain yang tidak capek-capek. Orang yang tidak capek membangunnya yang akan memiliki apa yang dia kerjakan. Jadi tidak ada, dia gelisah ya, bahwa tidak ada satupun yang bisa, harta yang bisa menyenangkan dia selain kekekalan itu. Hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi kita melihat bahwa dalam praktek tidak mudah ya, tidak mudah melepaskan diri dari godaan ya, terutama materi ya, keuangan ataupun materi dalam hal benda-benda dan lain-lain ya. Soal perut ya, soal perut dan soal materi, soal keuangan. Dan bahkan boleh saya bilang bahwa godaan kepada hamba-hamba Tuhan yang terbesar, yang paling kelas pertama itu ya, orang bilang ya harta, tahta, wanita, tetapi yang pertama yang godaan yang terbesar itu adalah uang. Banyak hamba Tuhan jatuh dalam soal uang. Ya, saya juga tidak bisa mengklaim saya hebat dan sebagainya. Saya selalu minta sama teman-teman saya, tolong doakan saya. Jangan sampai satu ketika Tuhan mengizinkan saya menerima satu harta, keuangan, uang yang besar, kemudian saya jadi melenceng dan tidak lagi dalam relnya Tuhan. Saya bilang, dukung saya dalam doa. Sebab memang itu satu saingan dalam tanda petik dalam hati manusia untuk menentukan pilihan. Tuhan bilang, ya kamu harus pilih. Kamu mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Nah, ini hal yang tidak mudah. Ya, bahkan ada gereja juga yang menjadikan
harta itu sebagai ukuran bahwa dia diberkati, ya kan? Dan itu timbul penghakiman. Kalau umpamanya yang susah, miskin, berarti kurang doa, kurang diberkati, ya. Padahal tidak seperti itu. Kan kita tidak bisa mengetahui kedalaman batin manusia. Kita tidak bisa menjadi hakim atas mereka, ya. Justru kita yang berlebihan secara materi, kita harus berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Gereja yang kuat yang menopang gereja yang lemah. Hamba Tuhan yang kuat yang punya Tuhan berikan kelimpahan, dia meraih tangan hamba Tuhan yang memang lagi ya tang-panting bayar kontrakan, ya. Kontrakan untuk ibadah, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang Tuhan maksud, bahwa ya kita jangan sampai mengumpulkan harta di bumi, jangan sampai kita terikat sama harta yang sebetulnya bisa saja membawa kita kepada satu situasi yang tidak lagi di dalam Tuhan. Bahwa kita memiliki harta itu boleh, tetapi harta itu hendaknya dalam konteks kemuliaan nama Tuhan dan dalam konteks mewujudkan rencana Tuhan di dalam diri kita. Saya kasih contoh Abraham. Dia seorang yang kaya raya. Dia seorang yang hebat. Ya, bahkan orang-orang kerjanya pun bisa berperang melawan kerajaan-kerajaan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa harta yang dipunyai oleh Abraham itu dia pakai untuk mewujudkan rencana Allah. Ya, mewujudkan rencana Allah, pergi keluar dari kampung halamanmu, dan dia pakai itu untuk bagaimana dia bisa sampai di satu titik di mana Tuhan bilang, ini rencanaku buatmu. Nah, apakah harta yang kita miliki itu, yang kita kumpulkan ini, kita pakai untuk mewujudkan rencana Tuhan di dalam diri kita enggak? Gitu kan. Nah, ada gereja juga, bahkan gereja yang surplus secara materi, itu mereka mulai pakai ukuran-ukuran itu untuk menghakimi gereja yang tidak, ya, yang susah. Dan sekarang juga saing-saingan juga, ini karena forum hamba Tuhan, kita bicara agak meluas lah. Ya, jadi bahkan sekarang saing-saingan juga. Kalau di sebelah gereja sebelah itu dia susah, datang satu gereja nggak jauh dari situ, dia tawarkan yang lebih. Dia tawarkan lebih, ada transportasinya, ada sembakonya, ada ininya, ada tunjangan buat keluarga yang membutuhkan dan sebagainya. Wah, itu akhirnya gereja yang miskin ini yang memang tidak, ya, belum Tuhan kasih kelebihan dalam sisi finansial, pindah jemaatnya ke gereja sebelah. Pencaplokan secara tidak langsung. Ini terjadi di dalam juga dalam rumah Tuhan, dalam pelayanan gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya harta ini jangan mengumpulkan harta di bumi. Ada risiko ketika kita mengumpulkan, yaitu dia tidak pernah abadi. Ya, karat, nyengat akan merusaknya, pencuri akan membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, nah ini harta yang abadi. Kehidupan kita di dunia ini sementara. Ya, pada masa-masa perjanjian lama, kejadian di mana di situ umur manusia bisa 120 tahun, tapi pemazmur katakan sekarang umur kita 70 tahun. Kalau kuat sampai 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Tuhan katakan kepada Simon Petrus, sekarang ini kamu hebat, bisa rawiri ke sana kemari, jalan ke sana kemari, ya. Kamu ikat pinggangmu dan gagah sekali kelihatannya. Tapi ada satu masa di mana kamu akan dituntun ke tempat yang kamu nggak suka gitu. Pada saat kamu nggak berdaya, ya. Saat kita tua, ya, kita minta mau jalan ke mall, cucu kita nuntun kita ke rumah sakit, ya kan. Tuntun kita ke rumah sakit, ya. Kita mau nikmati udara bebas, kita dikasih tabung oksigen. Nah, inilah kewenangan dalam kehidupan manusia. Bahkan bukan cuma harta. Oh, diri kita itu juga, tubuh ini juga satu ketika akan selesai waktunya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dibanggakan. Kita bangga jika kita memiliki Yesus. Kita memiliki Yesus, kita memiliki Kristus di dalam diri kita. Sayang sekali, banyak anak-anak Tuhan demi harta, demi kenyamanan hidup yang hanya sementara, mereka rela menukarkan imannya, mereka rela menukarkan kekekalannya. Dia tukar kekekalannya dengan sesuatu yang tidak kekal. Ya, tukar sesuatu yang kekekalan dengan sesuatu yang tidak kekal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu, para hamba Tuhan, bahwa sebetulnya firman ini dilandaskan pada kekhawatiran, ya.
Kalau orang yang mengumpulkan harta itu ada ya banyak faktor. Alasannya bisa dibuat-buat. Ya, alasannya bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terlihat logika bahwa kalau dia kumpulkan harta iya, jangan sampai dia susah ke depannya. Ya, oke. Tetapi kalau kita mau lihat bahwa sebetulnya substansinya adalah dia khawatir. Dia khawatir, ya kan? Sehingga dia berusaha bagaimana supaya mengamankan dirinya dengan mengumpulkan hartanya sekian banyak. Dia percaya bahwa di masa-masa begini dia tidak pernah akan sulit. Ya, sudah ada nih stok beras di gudang, sudah ada stok deposito yang luar biasa, dia sudah ada stok properti yang sekian banyak, ya kan? Dia sudah mengamankan kehidupannya, dia mengamankan kehidupannya sedemikian rupa, ya. Tapi sesungguhnya bagi kita orang beriman, rasa khawatir itu boleh ada, ya. Tidak ada, ya saya juga termasuk orang yang juga, tetapi kekhawatiran itu tidak menguasai kita dan mengendalikan kita dan membuat kita melupakan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai bergeser karena rasa khawatir itu bergeser, ya. Orang mulai pakai logika, rasa khawatir yang berlebihan. Ya sekarang COVID sudah lewat, tapi ada orang yang masih khawatir, ya, masih takut untuk keluar. Saya bilang buat hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, jangan takut. Saya pernah membaptis 2 orang dari seberang. Satu dari saudara kita, sepupu kita, kaum Kedar. Satunya dari ya, Buddha. Ya. Nah, mereka ditolak untuk dibaptis di tempatnya mereka. Karena takut, katanya Pak Pendetanya takut kalau kayak air itu nanti kena COVID. Kekhawatiran. Saya bilang hamba-hamba Tuhan, ya kalau memang kita harus berakhir karena kita melakukan tugas dan panggilan kita. Kenapa enggak? Itu satu kehormatan di dalam Tuhan. Satu kehormatan yang luar biasa. Ya kan? Kenapa mesti takut sekali, ya? Sampai khawatirnya sampai sedemikian gitu. Pada akhirnya kalau selesai mau ngumpet kayak gimana ya, Tuhan bilang, "Hei, sekarang sudah selesai." Ya kan? Ya sudah selesai. Kuotamu sudah selesai. Sudah habis. Kuotamu di dunia sudah habis. Ya sudah, pulang. Ya karena kita sama-sama yakin bahwa kita ini hanya perantau di bumi ini. Ya, jadi ini kekhawatiran, ya, kekhawatiran yang berlebihan sekali sampai orang harus mengumpulkan harta sedemikian. Ya, boleh. Tetapi apa motivasinya? Apa tujuannya? Kalau dia kaya raya untuk satu kemuliaan nama Tuhan, satu mewujudkan Tuhan izin itu untuk dia mewujudkan rencana Tuhan di dalam diri dia. Oke, kita hormati. Dan ya memang kita harus berusaha. Tapi yang jadi masalah itu bukan soal kaya atau tidaknya, mengumpulkan harta sebanyaknya atau tidaknya, tetapi motif di balik itu. Bahkan pelayanan pun sekarang bisa dibangun. Ya, apalagi orang-orang Kristen, ya kan? Gereja. Oh, gereja hebat. Saya punya SK Sinode, kalau jual tuh bisa miliaran. Karena nanti itu akan dipakai untuk dimodifikasi demikian rupa. Dan di dalam Kristen itu banyak sekali persennya gitu kan. Ada 10%, ya kan? Ada persembahan syukur, ada kolekta, ada ini, ada itu, ya kan? Beda dengan saudara kita di sebelah, ya 2,5% per tahun lah. Ya, kalau kita, wow, luar biasa. Ini bisnis yang menguntungkan. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat fokus yang Allah maksud, bahwa mari kita berfokus kepada kekekalan itu, memiliki Yesus, ya, karena firman Tuhan katakan, ya kan, ya, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita semua tahu itu. Sehingga mari Bapak Ibu, kita mari melihat sesuatu yang fokus, itu kita tempatkan pada yang fokus. Jangan sampai sesuatu yang sifatnya tambahan, kita jadikan itu fokus, ya kan? Nah, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jangan tambahan jadi yang sentral, yang utama jadi yang sampingan, ya kan? Jadi tambahan. Nah, ini mari fokus kita kepada kekekalan. Kehidupan kita yang tanpa batas waktu di dalam Tuhan, dalam kerajaan surga. Ini yang penting sekali. Nah, kekhawatiran tidak harus menguasai kita orang beriman. Sebab Allah tidak pernah menciptakan seseorang yang tidak dia kasihi. Ini poinnya. Allah tidak pernah menciptakan seseorang yang tidak dia kasihi. Jadi jangan pernah khawatir.
Ya, sampai sedemikian ya, menggebu-gebu mengumpulkan ya, sampai hari Minggu juga kadang-kadang lupa ya. Lupa kalau itu hari yang dikhususkan Tuhan untuk kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima order di hari Minggu, akhirnya tinggalkan itu ibadah ya kan. Ibadah ditinggalkan, ordernya diutamakan. Wah, ini kalau nggak meeting nih, nggak apa namanya seminar, bisa nggak dapat ini. Kalau saya nggak ketemu, bisa nggak dapat nih ordernya. Nah, saudara, ya bukan kerja keras yang menjadikan kita kaya, tapi berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Berkat di dalam Tuhan. Harta boleh kita miliki. Boleh kita punya harta. Itu boleh kita berjuang keras. Saya juga sementara dengan istri sementara berjuang. Karena ya saya diajarkan berapa kali berkali-kali saya kecewa, harus kecewa ya. Banyak orang-orang di dalam gereja, mereka punya harta yang sangat berlebihan dan harta sangat luar biasa. Ketika kita harapkan mereka untuk menopang pelayanan, jangan harap. Mereka lebih berhitung. Mereka sangat berhitung, ya. Karena harta itu seperti kata firman Tuhan tadi, ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mereka sangat kalkulasi sekali. Sehingga saya berpikir ya sudah, saya bilang Tuhan izinkan saya dengan istri, kami buka usaha-usaha kecil-kecil dan biarlah itu menopang pelayanan. Dan kami sudah mulai, kami setelah COVID ini kita mulai dari warung-warung kecil, kita cari kantin, kita coba pinjam modal dari mana, kita buka apa kantin, lalu itu dipakai. Mudah-mudahan ya setengah tahun ke depan itu sudah bisa terlihat hasilnya dan kita bisa pakai untuk menopang pelayanan. Jadi apa yang kita kumpulkan itu seharusnya untuk panggilan kita, untuk rencana Tuhan dalam diri kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan kumpulkan, konteksnya jangan kumpulkan untuk sesuatu yang membuat kita jadi lari daripada rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika ada waktunya di mana kedatangan Tuhan itu semua selesai. Ya, dalam 1 Korintus 6 ayat 13, ya makanan untuk perut-perut untuk makanan, tapi kedua-duanya itu akan dibinasakan Allah. Semua akan selesai. Semua akan selesai. Ya, bumi ini akan lenyap dengan segala unsur-unsurnya. Jadi mari kita miliki Yesus. Miliki Dia sebab Dia adalah harta yang abadi. Dia adalah batu penjuru kita. Di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Tidak diragukan lagi. Tidak ada satu tokoh agama pun yang berani menggaransi jalan keselamatan. Semua masih kira-kira. Agama dijadikan manusia untuk mencari perkenanan Allah. Tetapi sesungguhnya kekristenan itu bukan agama, tetapi jalan hidup. Yesus datang dan memberikan jalan kehidupan, mendamaikan kita dengan Allah dan memiliki Yesus sebab Dia harta yang luar biasa berharga, harta yang hebat. Nah, mari kita juga didik anak-anak kita, generasi muda. Sebab sekarang ini masa-masa yang tidak mudah, sehingga banyak dari anak-anak kita, ya, apalagi dengan media sosial yang sedemikian masif, dan mereka terpengaruh dalam berbagai ajaran-ajaran tidak sehat dan sebagainya, dan akhirnya mereka melupakan tujuan yang sebenarnya dari kehidupan manusia, yaitu satu ketika hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Akhirnya mereka menggadaikan iman mereka karena kenyamanan, ya, karena harta dan lain-lain. Harta bisa saja juga berupa hal-hal yang menyenangkan diri kita, ya, bukan saja bentuk materi dan lain-lain, tapi bisa hobi kita yang tidak baik dan sebagainya, itu juga bisa membuat kita bergeser dari iman percaya kita kepada Allah, bergeser dari tempat kita berdiri di mana harusnya kita berdiri di dalam iman kita, tetapi kita jadi berpindah, ya, jadi tidak lagi dalam koridor kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para hamba Tuhan yang luar biasa, bahwa mari kita kembali kepada fokus, ya, sentral daripada kehidupan kita, di mana Yesus menjadi pokok, menjadi sentral dari pemberitaan. Bahkan saya sendiri sudah berusaha untuk setiap pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan izinkan saya bawa dimanapun, itu Yesus selalu menjadi sentral. Dan saya menekankan kepada orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan, bahwa yang lain-lain itu sifatnya tambahan. Sifatnya tambahan saja. Jangan sampai
Ya, pemberitaan firman kita juga, ya para hamba Tuhan, jangan sampai yang pokok menjadi tambahan, tambahan menjadi pokok. Ini penting sekali. Kiranya Tuhan memberkati semua dan kiranya menjadi berkat, dan saya juga bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua, saudara yang terkasih, tentang bagian firman Tuhan itu. Tuhan berkati. Amin. Kembalikan ke host. Boleh tutup dalam doa hambanya Ya, firman baik. Tuhan. Ya, terima kasih Pak Gembala. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Firman ini bukan bagi kami yang mendengarkan, tapi juga bagi hamba-Mu sendiri. Terima kasih, di dalamnya ada teguran, ada ajaran, ada didikan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba-Mu yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Hamba-Mu kekurangan dalam pengetahuan, dan tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus selalu akan memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi hamba-Mu sendiri dan juga bagi rekan-rekan dan anak-anak Tuhan yang mendengarkan sabda kebenaran firman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan berkati hamba-Mu, Pak Gembala, Pak Komingguan, yang telah memberikan kesempatan ini. Biarlah saluran ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga menjadi satu forum kebersamaan di mana hamba-hamba Tuhan saling bergandeng tangan untuk maju bersama-sama, saling melengkapi, bukan saling menghakimi. Saling melengkapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala puji syukur bagimu, nama Yesus, hamba mengucap syukur atas kesempatan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Ya, terima kasih hambanya Pendeta Daniel Lupna ya, yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita semua. Diberkati semua ya oleh firman Tuhan ya sore ini ya. Memang kita harus fokus ya, karena di 1 Timotius 6 kalau nggak salah ayat 10 tuh, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, itu bahaya sekali ya. Kalau masih belum ada apa-apanya, bisa kita ini ya, ada penundukan diri. Tapi maaf kata, kalau apa-apanya sudah ada di sedianya, nah ini yang repot nih ya. Terkadang kita lupa diri ya. Orang bilang kacang lupa kulit ya. Jangan sampai seperti itu ya, karena firman Tuhan itu tegas sekali ya untuk kita tetap waspada ya dan berjaga-jaga ya, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang ya. Tadi dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Kita harus lakukan segala apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kita harus tetap mengasihi Tuhan tanpa alasan apapun, tetap mengasihi Tuhan. Karena Amin. 2 Timotius 2 ayat 13, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itulah Tuhan Yesus. Bahkan di Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Apanya yang tidak pernah berubah? Kasihnya. Ya, sampai hari ini kita masih ada. Itu saya percaya adalah kemurahan Tuhan. Amin. Ya, baru-baru ini Amin. saya sakit, nggak bisa jalan ya. Waduh, itu saya minta ampun sekali itu. Bayangin nggak bisa turun dari tempat tidur, gimana rasanya itu? Ya, tapi puji Tuhan hari ini sudah berangsur pulih. Tapi besok saya harus terapi lagi ya, karena tanpa hanya sekali nanti tidak ada faedahnya ya. Saya harus lakukan ya yang terbaik sehingga saya boleh sehat, saya bisa diberkati ya. Terima kasih juga buat teman-teman para hamba Tuhan yang selalu setia mendoakan saya ya. Karena tanpa doa saya rasa saya tidak akan kuat. Amin. Saya punya komunitas, di situ saya mau semua mendukung dalam doa. Karena di dalam doa orang benar itu besar kuasanya. Saya percaya itu. Amin. Ada Amin. pertolongan Tuhan. Ada kasih setia Tuhan yang selalu mengikuti kita jika kita terus bergandengan tangan satu dengan yang lainnya ya untuk melakukan pekerjaan baik. Karena Filipi 1 ayat 22 yang mengatakan hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Ya, kita menjadi berkat buat pelayanan. Tentunya pelayanan di dalam gereja yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua para hamba Tuhan. Amin. Terima kasih hambanya.
Pendeta Terima kasih, Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati istri, kedua anak, ya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta Derison untuk menampilkan ibadah besok. Ya, besok kita akan dilayani oleh Bapak Evangelis Gunawan Chen, STH. Oh, luar biasa. Yang bertema bersyukur dan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, ini hambanya luar biasa ini ya. Gunawan Cipro orang bilang ya. Cilacap Purbolinggo, umur boleh cicap katanya, umur boleh 70 tapi semangatnya jigo. Haleluya. Kita akan diberkati seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Pendeta Daniel Lelupna. Silakan satu pujian Pendeta Derikson sebelum doa syafaat. Ada siapa? Ada Bu Biona. Yap. Ya, Tuhan berkati. Iya Pak Koming, Tuhan berkati. Makasih Bu Biona. Ya. Ya, kita dengan berdoa syafaat, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan di tengah ombak dan arus pencobaan. Amin. Hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh kesalahan dosa. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku
Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahannya Bapak Derikson. Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga untuk Bapak Pendeta Daniel untuk pelayanannya, juga keluarga tercinta melimpah-limpah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur hanya kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau lah satu-satunya harta terindah di dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan, ajar kami selalu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, dan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami semua boleh berkumpul ya Tuhan di dalam ibadah yang indah ini di Zoom Family Ministry ya Tuhan. Ini bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Amin. Karena itu kami bisa boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Bless Tuhan dan kuduskan Tuhan hati kami, juga tempat-tempat di mana kami pakai beribadah saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengantarkan Bapak Daniel ke tengah-tengah kami Tuhan, untuk menyampaikan Tuhan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bersama hamba-Mu ini kami dikuatkan Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat sudah dilepaskan, yang dalam pergumulan Yesus sudah campur tangan dan berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya. Tuhan kami serahkan hamba-Mu selalu ke dalam tangan Tuhan. Bapak Daniel berserta istri, anak-anak, usaha pelayanannya Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Kau lihat Tuhan isi hati anak-Mu Tuhan, di mana dia selalu senang memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau lipat kali gandakan Tuhan setiap pelayanan yang dia lakukan. Kau tahu itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta Daniel Tuhan beserta keluarga tercinta hanya ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kamu juga berdoa untuk family ministry ya Tuhan. Berkati selalu Zoom ibadah ini ya Tuhan. Biarlah boleh selalu jaya, boleh selalu dibuka Tuhan. Kau berkati sehingga boleh menjadi saluran berkat juga untuk ibadah-ibadah yang lain yang boleh dibuka secara online maupun onsite. Kami serahkan Tuhan family ministry hanya ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga selalu berdoa Tuhan untuk kedua gembala kami yang kami kasih dan kami cintai, yaitu Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra ya Tuhan. Tuhan Kau berkati mereka berdua selalu, beri kesehatan, beri sukacita damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati istri, anak-anak, cucu-cucu, dan pelayanan mereka ya Tuhan. Kau tahu bagaimana kesetiaan Tuhan kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, ingin selalu menyenangkan hati-Mu melalui pelayanan mereka, melalui pujian, penyembahan, bahkan firman yang mereka beritakan, sampaikan ketika mereka harus melayani Kau ya Tuhan. Berkati Tuhan, jagai Tuhan, keluar masuknya ya Tuhan, Kau sertai Tuhan. Kami serahkan selalu Bapak Mingguan dan Bapak Lohendra beserta keluarga tercintanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, bersepakat untuk setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan yang hadir pada saat ini. Biar kami boleh saling menguatkan, kami juga boleh saling menyemangati dan mengasihi. Berkati hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini di Zoom Family Ministry Tuhan. Kau berkati istri, suami, anak-anak Tuhan, pelayanan dan usaha Tuhan mereka Tuhan Kau berkati. Kami serahkan Tuhan semuanya Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini ibadah-Mu, ibadah Zoom Family Ministry hari ini Tuhan, hanya tangan Tuhan. Tuhan juga berkati teman-teman kami Tuhan yang belum sempat hadir pada hari ini ya Tuhan, mungkin dalam pergumulan, sakit, penyakit, atau bahkan dalam kesibukan mereka masing-masing. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang beri kesehatan, Tuhan yang beri kekuatan juga. Dan Tuhan biarlah di hari esok kami semua boleh berkumpul kembali dan seterusnya bersama-sama untuk beribadah Tuhan di Zoom Family Ministry. Tuhan bless Tuhan bangsa negara kami Indonesia Tuhan, kami serahkan selalu ke dalam tangan Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan, Kau kuduskan Tuhan, biar penuh kemuliaan nama Tuhan, dijauhkan Tuhan dari segala bencana Tuhan, bencana alam, kekeringan Tuhan, bencana alam Tuhan, banjir Tuhan, atau apapun ya Bapak Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini pun juga Tuhan lindungi Tuhan, jauhkan daripada peperangan Tuhan. Biarlah kami semua boleh damai, boleh saling mengasihi, boleh saling menghargai ya Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta Wakil Presiden beserta jajarannya dari tingkat tertinggi terendah dalam memimpin bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa negara kami ini Tuhan dengan benar Tuhan, sehingga di tangan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, biarlah bangsa ini boleh berhasil, boleh tetap kuat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang selalu setia melayani
Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya yang melayani Engkau di kampung-kampung, di desa-desa, mungkin di gua-gua, di hutan-hutan, we never know Jesus. Kau bless, Kau cukupkan Tuhan keluarga yang mereka tinggalkan atau mereka sendiri, Kau cukupkan, Kau berkati, Kau beri kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan semangat yang selalu berapi-api untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka juga yang kurangan daripada kami, siapapun mereka, terlebih mereka yang terkena busung lapar, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, Ethiopia, Afrika, yang kekurangan makanan, Tuhan, minuman, pakaian, tempat tinggal, Tuhan Kau bless, Tuhan lebih kami tempat ini. Thank you Lord Jesus. Kami berdoa juga untuk tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia Tuhan maupun di luar Indonesia Tuhan, yang dimana di situ kebenaran Tuhan ditinggikan Tuhan. Oh Tuhan, Kau lindungi Tuhan, jauhkan Tuhan dari kebakaran ya Tuhan, jauhkan Tuhan dari segala Tuhan intimidasi iblis, jauhkan daripada orang-orang jahat, sehingga rumah-rumah ibadah ini boleh tetap berdiri Tuhan, untuk dipakai, digunakan Tuhan, jadi wadah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Tuhan juga hamba tidak lupa berdoa Tuhan untuk Bapak Derikson yang juga telah memimpin Tuhan untuk pujian penyembahan, juga telah membantu untuk secara media, teknis, record, FM. Tuhan Kau bless serta istri, anak-anak dan anak-anak didiknya, pelayanannya. Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Kau tahu apa yang dia lakukan, itu hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami percaya ketika kami berdoa Tuhan dengan hati yang tersungkur di bawah kaki Tuhan, Kau Allah yang maha mendengar, maha menjawab, maha merespon setiap doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkatnya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi perkenanan Tuhan selalu ada, menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Damai sejahtera sukacita terus mengalir. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang sudah diberkati. Sama-sama setuju, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada Pak Joni, boleh bincang-bincang Pak Joni? Ya, Tuhan berkati Pak Joni. Saya paling setiap hari disebut nama saya Pak Komingguan ya. Semua beruntung. Nah. Amin. Haleluya. Ya, Pak Joni boleh Terima kasih Pak Komingguan. Nama saya disebut tiap. Haleluya. Menang banyak. Bang Komingguan. Bukan Komingguan. Sehat selalu ya. Amin. Makasih Pak Dwi. Ya. Ya, silakan. Jaga kesehatan, Ya, baik. Terima kasih Pak Mingguan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terutama untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Daniel. Kita Komingguan. Baik, saya akan memimpin bincang-bincang hari ini dengan tema Yesus, harta terindah orang beriman. Amin. Kita semuanya sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Daniel.